tidak ada ajisnya karena tidak lolos dalam perincian masalah al-mu'in tadi itu ya. Oke. Baik. Satu lagi tadi dari Al-Abidin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Anda baru datang, ingat ya, kata kuncinya pertama adalah penentuan masyakoh, kemudian duduk di kursi, sama gambaran. Yang satu lagi yang belum adalah gambaran nuhud tadi itu, ajiz an-nuhud yang belum tersentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali arahan yang pertama terkait masyakoh. Dari ibarat yang ada, masih dianggap ibarat tersebut menjelaskan tentang dobit seseorang itu dianggap mampu untuk berdiri. Sebagai perbandingan, ibarat yang ada di kitab Kasyifatus saja itu menjelaskan ad-dobit fil qudroh alal qiyam kullu ma yadhhabu khusyu'uhu aw kamaluhu aw yahsulu bihi masyaqqatun la tahtamilu adatan wa hiya al-muradatu bisyadidati kana mujawwazan litarkil qiyam fil fardi. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menentukan ini masyaqqah dan ini tidak? Belum ada ibarat yang sampai ke sana. Dari kami mencoba menawarkan pola yang ada dalam kitab Tanbihul Maroje. Di sana Abdullah bin Bayah menjelaskan bahwa siapa orang yang berhak menentukan tahqiqul manat suatu masalah. Contoh, seseorang itu adalah pemimpin. Dia memerlukan perlunya adanya kebijakan yang ini dianggap maslahat baginya. Maka menurut Abdullah bin Bayah, pemimpin tersebutlah yang memiliki hak wewenang untuk melakukan maslahat tersebut, karena pemimpin tersebut orang yang lebih mengetahui daripada rakyatnya. Saya kok jauh banget. Begitu pula, sebentar, Gimana? dalam kasus yang ada pada saat ini kita bahas, kalau ibaratnya begini, walakot ajaba asyatibi an su'ali man yuhaqqiqu al-manat inna tahqiqal manat al-am yaqumu bihi al-mujtahid bitatbiqil qa'idati al-kulliyati wa dzakara anna kulla mukallafin bal kulla amiyin yaqumu bitahqiqil manat fi ma yakhussuhu wa bi ikhtisarin inna awwala muhaqqiqin lil manat huwa man yatawajjahu ilaihi al-khitab li'anna khitab syari' mustawiyatun wa maratib. Oke, berarti akhirnya kalau dipraktekkan dalam kasus kita, bagaimana bisa dia bisa merasa tidak mampu? Siapa yang menentukan barometer tidak mampu? Ya dia sendiri. Oke. Itu satu terkait arahan yang pertama. Yang kedua terkait permasalahan orang yang duduk di kursi. Berarti kita perlu sesuaikan ini tasawur soal yang pertama atau yang kedua. Kalau saya kira fokus duduk di kursi itu akan terjadi di yang pertama. Tasawur pertama itu kan awal sholat berdiri, ketika ruku dan sujud isyarah, duduk di kursi, hanya menundukkan sebagian anggotanya saja. Menurut saya cukup dengan ibarat Jamal yang tadi dibacakan 3 aliyah, bahwa ada seseorang yang mampu berdiri namun tidak mampu untuk sujud dan ruku. Konsekuensinya bagaimana? Maka dia tetap wajib melakukan berdiri, sedangkan ruku dan sujudnya cukup dengan cara isyarah. Itu yang kami kira cukup untuk melengkapi di tasawur pertama. Tapi lagi-lagi kita akan kesulitan untuk mentasawurkan di soal kedua, sebab di tasawur kedua itu orang yang sholat pertama kali duduk, kemudian rukunya isyarah, kemudian sujudnya secara sempurna. Kalau ikut konsep dalam mazhab Syafi'i, ada satu step yang tidak lolos, yaitu kewajiban untuk meminta tolong kepada orang lain atau menggunakan tongkat. Akhirnya, kalau solusi dari referensi yang saya temukan, kita bisa menggunakan pola dari Qadhi Husain. Qadhi Husain itu dijelaskan dalam kitab Najmul Wahaj. Ternyata kewajiban terkait meminta pertolongan kepada orang lain, kemudian kewajiban untuk menggunakan tongkat merupakan step yang tidak wajib dilakukan. Artinya apa? Ketika ada orang yang gak mampu untuk berdiri, cukup dengan langsung melaksanakannya secara isyarah tanpa ada kewajiban meminta tolong lagi kepada orang lain. Dan ini yang saya kira lebih relevan karena gak ada yang minta tolong ketika sedang sholat. Berarti kalau menurut Qadhi Husain langsung ketika dia itu ajis dari awal,
langsung duduk gak apa-apa. Nggak apa-apa. Harus pakai step-step muin itu ya. Ya, betul. Oke. Saya bacakan ibarat yang kedua itu di Najmul Wahaj. Ya. Walau lam yakdir ala nuhudi lil qiyami illa bimu'inin lazimahu ayasta'ina biman yuqimuhu fa illam yajid mutabarri'an lazimahu al istijaru bi ujratil mithli in wajadaha au ayyatamida ala syai'in. Qala al qadi Husain lam yalzamhu dzalika wa sarraha al imam wal mutawalli bi khilafihi. Secara pola alasan ini belum ditemukan, tapi kami kira kenapa kok beliau tidak mewajibkan. Oh, ternyata beliau langsung menggunakan kaidah umum al-masyaqqatu tajlibut taisir, sehingga nggak perlu adanya lagi step untuk meminta tolong kepada orang lain atau menggunakan tongkat. Kami kira begitu. Oke, ini untuk masalah berdiri saya rasa clear ini. Dalam artian ketika memang dia itu sudah memenuhi kriteria masyaqqah yang diiktibar oleh syariat, tadi itu ada bahasa masyaqqah syadidah, ada bahasa tadhabul al-khusyuk, walaupun nanti kita temukan ada perikhtilafan. Tapi ala kulli hal ketika memang sudah diiktibar sebagai orang yang masyaqqah, sehingga nanti sama dengan dia itu ajaz anil qiyam, maka dari awal itu dia boleh untuk duduk. Tapi nanti ada perikhtilafan di antara Qadhi Husain dan yang lain sebagainya. Yang lain sebagainya sebagaimana yang diungkapkan oleh Iksan Jaya Ploso, kasus kita itu dia gak ada urutan dalam masalah al-mu'in, perincian masalah al-mu'in itu gak ada, sehingga gak bisa diiktibar langsung duduk, dia harus pakai mu'in dulu. Tapi tadi ada tawaran khilaf dari Qadhi Husain bahwasannya di kitab Najmul Wahaj perincian masalah al-mu'in itu tidak diperlukan, sehingga dia langsung duduk itu nggak apa-apa, walaupun dalam kenyataannya dia itu bisa aja manggil orang buat bantuin dia berdiri lagi. Itu untuk masalah berdiri.